Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa suara saya bisa didengar nggih? Baik, terima kasih. Bisa nggih. Bisa. Selamat pagi. Bisa, Pak. Selamat pagi. Kerjasamanya untuk Pagi Pak, Om Swastiastu. Selamat pagi Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ajeng Swastiastu Pak. Selamat pagi Pak. Om Swastiastu. Kabupaten Buleleng nih. baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Om Swastiastu. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng selaku Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Buleleng. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan jenjang TK, SD, SMA, SMK se-Kabupaten Buleleng. Pada pagi yang cerah ini kita berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan rahayu semua. Tungkara atas asam kertu waran grafikis yang widwase, kita bisa mengikuti acara ini nantinya dengan baik. Untuk itu pada acara kali ini izinkan kami selaku host untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan laporan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng terkait dengan persiapan pelaksanaan PTM terbatas. Kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Buleleng. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran acara dan kesehatan kita semua dalam melaksanakan kewajiban swadharma kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, karena keterbatasan yang hanya 500 orang dan banyak peserta, kami juga live di YouTube. Link YouTube akan kami bagikan nanti pada sesi ini. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu laporan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng terkait dengan persiapan pelaksanaan PTM terbatas di Kabupaten Buleleng. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Pak Presiden. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yang saat ini menyempatkan diri hadir dan yang saya hormati di room ini hadir Kepala SMA, SMK, SMP, SD, PAUD, PKBN dan beberapa LKC telah kami undang di sini, dan sampai saat ini sudah hadir
sekitar 487 di luar link yang kami gunakan. Pertama-tama adalah kita mempanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dalam mengemban tugas pendidikan selama di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana Inmendagri 42 yang telah diterbitkan beberapa hari yang lalu, maka karena di dalam Inmendagri itu kita Buleleng pada posisi level 3, maka dibutuhkan untuk melakukan persiapan pelaksanaan PTMT, diizinkan untuk melaksanakan PTMT. Nah, untuk itu beberapa upaya telah kami lakukan di Stipora dan berkoordinasi dengan seluruh satuan pendidikan, baik mulai SMA, SMK karena menjadi wilayah Kabupaten Buleleng, pendidikan dasar, PAUD, LKP, PKPM, dan lain-lain yang penyelenggara khusus. Izin kami share screen untuk laporan ini. Dasar daripada pelaksanaan PTMT di masa pandemi ini adalah keputusan bersama Mendikbud nomor 384 tahun 2001 untuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan HK 01.08 garing Menkes 4242 2001 nomor 440717 tahun 2001 tentang panduan penyelenggaraan di masa pandemi COVID-19 yang telah diterbitkan tanggal 30 Maret 2021. Kemudian pemberlakuan dalam Mendagri nomor 43 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di level 4, 3, 2, dan di selama COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Surat edaran Gubernur nomor 3142076550 di Stipora tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, kami telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dengan SMA SMK terkait dengan data kesiapan SMA SMK dalam pelaksanaan PTMT. Kemudian telah juga meminta kepada satuan pendidikan untuk mengirimkan simulasi PTMT ke Distrik Pora Kabupaten Buleleng. Kemudian dari data-data yang kami peroleh di Distrik Pora terkait dengan kondisi real terkini Satgas dan prokes yang ada di sekolah. Kemudian desain pembelajaran terbatas, surat izin dari orang tua, dan fakta integritas dalam pelaksanaannya. Nah, kegiatan ini kami lakukan dengan menggunakan Google Form dan berhasil kami rekapitulasi hari kemarin, dan secara ringkas kami akan sampaikan sebagai berikut. Satuan pendidikan setelah kami melakukan penjaringan, Bapak Sekda, bahwa dari Satuan Pendidikan PAUD yang terdiri dari 285 satuan pendidikan baik negeri maupun swasta itu telah mengirimkan datanya sebanyak 244 satuan pendidikan yang notabene kalau kita lihat persentasinya 85,61%. Kemudian SD semuanya sudah dari sekolah negeri sudah mengirimkan sebanyak 467. SMP 72 juga 100% sudah mengirimkan datanya, SMA dan SMK juga 100%. SLB belum menyampaikan.
Kemudian untuk kesiapan daripada PTMT tersebut, bahwa sesuai bagaimana arahan dari Bapak Sekda kemarin, GTK wajib itu divaksin. Nah, dari data yang kami peroleh dari Satuan Pendidikan, bahwa untuk GTK PAUD yang sejumlah 792 orang, itu 770 GTK sudah divaksin. Jadi kalau dilihat persentasenya 97,22%. Kemudian dari GTK SD sebanyak 4.802 sudah dilakukan vaksin. Jadi kalau persentasenya 95,98%. Kemudian GTK SMP dari 2.585, 2.490 telah tervaksin, 96,32%. Guru SMA 1.527 telah tervaksin 1.494, 97,84%. Guru SMK juga 1.568 tervaksin 1.529, jadi 97,51%. Nah, ini asumsi tahap 1 kami dengan tahap 2 kenapa berbeda, karena ada beberapa pada saat penjadwalan tahap 2 itu mengalami sakit, kemudian ada juga beberapa yang masih tertunda dalam pelaksanaannya. Kemudian untuk peserta didik, kami laporkan Bapak Sekda bahwa peserta didik di usia 12 sampai dengan 17 tahun itu pada umumnya sudah duduk di bangku SMP, SMA, dan SMK. Kalau kita lihat dari segi prosentasenya, dari jumlah siswa di SMP sebanyak 33.455, itu 32.029 peserta didik telah dilakukan vaksin. Terdapat 95,74%. Nah, angka ini karena dia ada anak usia sekolah juga yang belum, yang di tingkat SMP, karena di sini data grafiknya SMP, di tingkat SMP masih ada anak kelas 7 yang belum berumur 12. Selanjutnya akan kami terus berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pendidikan untuk kepada muridnya bahwa harus segera semua divaksin. Kemudian SMA, SMK. SMA dari 14.096, 13.116 sudah divaksin. Kemudian untuk SMK 15.547, 15.053 sudah vaksin. Kalau dilihat rata-ratanya sudah di angka posisi 95% lebih peserta didik U12 sampai dengan 17 sudah dilakukan vaksin. Kemudian dan juga sudah dilakukan vaksin tahap kedua, namun masih ada juga yang masih menunggu waktu penjadwalan. Bapak Sekda yang kami hormati, rencana desain daripada pelaksanaan PTMT itu mengikuti Permendikbud daripada keputusan bersama 4 menteri. Dan untuk di Satuan Pendidikan itu peserta didik wajibkan memiliki izin daripada orang tuanya. Kemudian dan tetap kalau ada nanti anak yang tidak mendapatkan izin dari orang tua karena sesuatu hal, mungkin alasan keselamatan daripada peserta didiknya atau anaknya, itu masih tetap juga akan dilakukan mendapatkan layanan pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh dan atau daring. Nah, untuk itu Kepala Satuan Pendidikan wajib meminta izin dan mengadministrasikan seluruh surat izin yang diberikan
sebagai kelengkapan PTMT. Kemudian untuk di tingkat PAUD, Bapak Sekda, bahwa untuk pelaksanaannya diperbolehkan 33% dari jumlah murid yang ada dalam kelas. Tentunya dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di dalam melaksanakan tatap muka terbatas itu dapat dilakukan dengan kapasitas maksimal 50%. Tentu juga dengan menjaga jarak 1,5 meter. Satuan Pendidikan SMP dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas juga dilaksanakan dengan kapasitas 50% dengan jarak 1,5 meter. Dan untuk Satuan Pendidikan PAUD tadi sudah disampaikan bahwa maksimal 33%. Dalam hal diselenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, namun terdapat peserta didik atau tenaga kependidikan yang belum dilakukan vaksin COVID-19, maka pendidik dan atau tenaga kependidikan tetap akan memberikan layanan dari jarak jauh dan dari rumah. Pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sesuai dengan kewenangannya dan atau kepala satuan pendidikan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19. Jumlah hari dan jam pelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan yang tertuang di dalam SKB 4 Menteri itu dengan setengah kolom dan dapat dilakukan pembagian kelas berdasarkan shift ditentukan oleh satuan pendidikan dan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga satuan pendidikan. Pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tadi dilakukan paling singkat 3 kali 24 jam. Dan satuan pendidikan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan screening terhadap semua pegawai dan pengunjung tamu di satuan pendidikan. Nah, untuk poin 9, Pak Sekda kami laporkan bahwa sudah juga kami daftarkan dan beberapa sekolah sudah diberikan untuk dilaksanakan pemanfaatan daripada aplikasi Peduli Lindungi. Demikian yang dapat kami laporkan, Bapak Sekda. Selanjutnya mohon arahan dari Bapak Sekda selaku Satuan Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Buleleng. Yang tutup dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng telah menyampaikan laporan terkait persiapan pelaksanaan tatap muka terbatas di Kabupaten Buleleng. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak bersama arahan dari Sekretaris Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Buleleng yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Sekda. Terima kasih Pak Sekdes. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, sampun. Ya, yang pasti Bapak Kadisdik Pora Kabupaten Buleleng, Pak Sekdes dan juga seluruh kepala sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB yang ada di Kabupaten Buleleng.
Yang pertama, terima kasih sudah hadir dalam pertemuan virtual ini untuk membahas persiapan Buleleng akan menyelenggarakan PTMT, ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama ingin sampaikan tentang kondisi COVID, bahwa kondisi COVID di Buleleng minggu terakhir kondisinya cukup terkendali, di mana kita sudah sampai di zona kuning dengan 2 kabupaten lain di Bali. Zona kuning ini ada di Jembrana, ada di Karangasem dan Buleleng. Dan kita bersyukur Buleleng sudah bisa masuk ke zona kuning. Dari sisi level, biasanya kalau zona kuning itu masuk di level 2. Tetapi kita Bali masih dijadikan aglomerasi namanya. Aglomerasi Bali itu dijadikan satu keputusan yang sama dari pusat, jadi levelnya level 3. Karena apa? Karena Bali masih ada 6 kabupaten kota lain yang zonanya zona oranye dan juga beberapa kriterianya belum bisa diturunkan ke level 2. Nah, karena itu kita karena bagian dari aglomerasi Bali maka ditetapkan level 3. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini kita masih bisa mengendalikan dan bahkan menurunkan kasus, ya. Kita bersyukur dalam 1 minggu terakhir kita sudah di 1 digit angka terhadap kasus-kasus baru yang ada di Buleleng. Nah, tentu ini sangat membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Terlebih Bapak Ibu semua yang ada di sekolah wajib hukumnya untuk mengikuti protokol kesehatan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Kemampuan kita untuk berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari dengan protokol kesehatan akan menjadi syarat untuk memberi kontribusi kepada terciptanya kondisi yang baik. Dan ini tentu akan memberikan kesempatan pula terbukanya proses pembelajaran tatap muka di sekolah walaupun sifatnya masih bertahap dengan istilah terbatas, ya, PTMT itu terbatas. Yang kedua, saya ingin sampaikan terima kasih Pak Kadisdik sudah buat laporan dan juga ada skema-skema yang disiapkan. Saya juga tadi sudah pagi tadi sambil olahraga dengan Pak Bupati bisa berdiskusi bahwa beliau setuju untuk memulai pembukaan di bulan Oktober, namun tetap harus mempelajari situasi kasus-kasus baru di sekolah-sekolah yang sudah buka di Jawa, ya, yang kemarin diklarifikasi juga oleh Gubernur Jawa Tengah, katanya bahwa itu adalah kasus sebelum PTM. Nah, ini nanti akan menjadi bagian dari strategi dan skema yang harus Pak Kadisdik terapkan dan juga seluruh pimpinan kepala sekolah yang ada. Yaitu ketika nanti PTMT diizinkan dengan angka 50% seperti skemanya tadi, maka sedapat mungkin secara acak di setiap sekolah melakukan rapid antigen. Secara acak ya, kita mencoba untuk melihat zona di daerah di mana kejadian-kejadian besar terjadi atau kasus-kasus besar terjadi. Saya contohkan misalkan kemarin yang besar Banyuning, kemudian Banyuning, kemudian Banyu Asri, lalu Penarukan, dan ini kan menjadi basis besar kemarin, termasuk Bati Serage. Ini adalah kasus-kasus yang sangat besar kumulatifnya di Kecamatan Buleleng. Nah, begitu juga di masing-masing desa, Bapak Ibu akan mengetahui apakah kasusnya sempat meledak besar atau sedikit. Nah, ini yang akan kita sampel nanti. Pak Kadis bisa itu nanti saya koordinasikan dengan Kadiskes. Sebelum mulai PTM, di tempat-tempat itu akan kita coba melakukan testing, ya, dengan melakukan rapid antigen di tempat itu sebagai sampel. Nah, kemudian dalam minggu berikutnya kita akan men-sampling juga kalau ada kasus-kasus baru di kawasan itu yang cenderung meningkat, maka kita akan lakukan testing secara sampel di sekolah. Nah, testing ini nanti menentukan apakah sekolah itu akan kita lanjutkan membukanya atau ditutup sementara lagi dengan perhitungan-perhitungan yang matang yang kita lakukan. Dan saya berharap tidak ada yang lari ya ketika di testing dengan rapid antigen. Biasanya kita kan tidak mau di rapid, tidak mau di testing
Ya, ini kita hindari, Bapak Ibu guru yang harus siap di testing sehingga anak-anak juga bersedia di testing. Itu di beberapa tempat kita akan skemakan. Nanti itu kami akan koordinasi dengan Kadisdikbud dan juga Kadisdes untuk bisa dan BPBD untuk menentukan di mana sekolah mana yang akan kita testing ketika akan kita mulai jika tanggal 1 Oktober kita mulai. Kemudian catatan laporan yang disampaikan tadi bahwa untuk vaksin, ya saya lihat vaksin di sekolah itu nampaknya kurang, di SMA yang masih kurang 93%. Ya, jadi karena vaksinnya masih kurang di 93% para guru, berarti ada sekitar 6% dari jumlah guru, itu kurang lebih sekitar berapa ya itu? Totalnya 600-an yang belum. Ya, ini tolong diantisipasi sebetulnya guru-guru itu tidak sampai lulus screening untuk bisa divaksin. Ya, dengan sangat agar guru-guru yang belum divaksin itu bisa divaksin kembali, karena saat ini yang memiliki gejala ya atau hipertensi itu persyaratannya juga sudah naik. Kalau dulu kan hanya di angka 150 ke bawah. Nah, tapi sekarang sudah bisa di angka 170 dilakukan vaksin. Nah, vaksinnya sekarang sudah beberapa, bisa macam-macam mereknya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing guru itu. Secara personal, kondisi tubuhnya. Apakah pakai Sinovac, apakah pakai AstraZeneca, atau mungkin ada sistem Moderna. Nah, ini Moderna yang paling keras yang dialamatkan kepada nakes, ya. Tetapi biasanya di kita yang berusia diharapkan ke Sinovac ataupun AstraZeneca. Kemudian dari jumlah yang sangat banyak ini, maka akan terjadi dua sistem di dalam PTMT. Ada guru yang memberikan secara virtual, ada guru yang langsung bertemu secara konvensional di sekolah. Itu. Jadi oleh karenanya, skema ini kepala sekolah juga harus menyiapkan jadwalnya, ya. Kemudian masuk peralatan, apakah murid-murid diajar dalam satu kelas dengan guru yang dari rumah. Ini muridnya yang kumpul di sekolah, tapi gurunya dari rumah, khusus pada mata pelajaran yang bersangkutan, atau guru kelas yang bersangkutan di sebuah kelas. Nah, ini yang perlu harus diperhatikan, Pak buatkan skemanya, sampai kita membuat SOP tersendiri. Jadi setiap sekolah bikin SOP, ya kalau sedapat mungkin hampir sama merujuk kepada keputusan kepala dinas. Ya, kepala dinasnya nanti mengikuti keputusan Satgas juga dengan 4 menteri SK 4 menteri SK bersama ya. Nah, tentu dengan juga instruksi Mendagri dan sebagainya. Itu untuk vaksinasi, maka semua guru kami sudah tekankan yang tidak tervaksin ya, itu tidak boleh ke sekolah. Jadi menurut saya lebih baik divaksin kalau bisa ya. Kecuali yang memiliki komorbid berat ya, lebih baik jangan ke sekolah. Ya, tapi yang masih komorbidnya ringan, kalau hipertensi, itu sampai di angka 170, mestinya sudah bisa. Karena saya ini dapatkan dari staf khusus Menko Marpes, ya, stafnya, ahlinya Pak Binsar, Luhut Binsar Panjaitan. Jadi bisa lebih relaksasi, termasuk di Kemenkes. Nanti kami kan komunikasi lagi dengan Kadinkes untuk bisa melakukan vaksinasi pada guru kita yang belum sampai saat ini. Karena saya lihat datanya Pak Kadisdik ya, untuk guru itu di SMA 95, di SMK-nya SMK-nya 93%. Ya. Nah, kemudian di SMP-nya 92,9, hampir sama. SD-nya 93,82%. Lalu di PAUD NF juga masih kecil di 92,93. Jadi kalau saya lihat ada belum tervaksin itu adalah pasien 2-nya adalah 720 orang. Nah, untuk siswa yang saya maksud tadi di SMA masih tinggi.
masih banyak yang belum. Itu 93,05% sudah berjalan. Itu kurang lebih kalau menurut saya di sini hampir 1.000 anak belum divaksin. Ya, jadi kalau 1.000 anak kalau saya lihat dari 14.096 siswa yang sudah divaksin 13.116, itu hampir 1.000 anak belum divaksin. Nah ini tolong disasar kembali, Pak Kadis berikan laporan ke Dinkes. Ini siswa-siswa yang kalau SMA kalau segi umur kan tidak mungkin di bawah 12 tahun kan. Gitu. Kalau SMP malah 95,74%. Ini juga 1.400 juga belum SMP. Makanya kalau misalnya ini adalah karena usia, tergantung sekarang. Kalau misalkan bulan ini kan semuanya usianya bisa, kalau kemarin kurang 1-2 bulan, ya sekarang berarti sudah bisa terpenuhi. Nah, saya khawatirnya tahun depan lakukan sistem vaksin berbayar. Jadi kalau berbayar lebih berat lagi. Itu karena kan siswa harus bayar 2 kali kalau vaksin 1-2. Nah itu kalau bisa sekarang tahun ini kita diselesaikan dan anak-anak itu bisa ke sekolah dengan tenang. Bapak Ibu kepala sekolah juga men-screening dari awal pada anak-anak yang belum tervaksin ini. Ya, sampel testing antigen kita akan lakukan. Tetapi pada anak-anak yang belum tervaksin agar dipantau. Jangan sampai kepala sekolah tidak mengetahui mana siswanya yang belum tervaksin. Ini abai berarti dari awal. Mohon dengan sangat, jangan jadi klaster baru di sekolah. Kalau jadi klaster baru, nanti urusannya bukan masalah kesehatan saja. Nanti juga akan ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Ya, itu yang harus kita hindari. Harus dicek betul bahwa posisi anak kalau bisa sudah 2 kali vaksin. Nah ini yang kita harapkan, kalau mereka memiliki komorbid, ayo diajarkan secara online saja, daring saja. Karena ini nanti akan menimbulkan keraguan, ya mohon maaf kalau nanti menimbulkan ketakutan lebih gawat lagi pada anak-anak yang lain. Sehingga kan proses belajarnya jadi tidak aman, tidak nyaman di kalangan siswa itu sendiri. Kemudian kalau dilihat yang capaiannya bagus untuk siswa, itu ada di SMK. Dari 15.547 yang sudah divaksin 15.053. Ini ada kurang lebih sekitar ya 400 lebih yang belum tervaksin. Jadi oleh karena itu coba dideteksi dulu siswanya di setiap sekolah. Apa sebabnya kok tidak tervaksin? Apa memang punya komorbid berat? Kalau punya komorbid berat, itu coba didiskusikan lagi dengan Dinkes. Ya, nanti dapat daftar laporannya silakan disampaikan oleh Pak Kadisdik. Kadisdik nanti berkoordinasi dengan Dinkes. Nah, kalau bisa anak-anak semua divaksin. Tapi kalau komorbidnya berat, jangan dikasih ke sekolah. Karena ini akan menimbulkan nanti takutnya kan di sekolah terjadi sikap diskriminasi karena diketahui dia bawa penyakit, jadi didiskriminasi sama teman lainnya. Ini akan lebih berat lagi karena dia menerima tekanan jiwa atau psikologi yang lebih berat lagi karena diperlakuan dari teman-temannya. Ya, lebih bagus jangan dibawa ke sekolah. Nah, disitulah peran kepala sekolah menyiapkan agenda-agenda atau jadwal-jadwal, pola-pola pembelajaran yang ditugaskan pada guru yang bersangkutan yang menjadi guru mata pelajaran ataupun guru kelasnya. Kemudian yang berikutnya yaitu jadi itu kalau vaksinasi, saya berharap nanti didorong lagi, tolong Pak Kadis bisa melaporkan lagi karena ini menjadi catatan juga Satgas Provinsi bahwa di Buleleng ada guru jumlahnya banyak tidak tervaksin gitu kan. Jadi kita kalau dirata-ratakan ini masih di bawah 95%. Ya, kisarannya sekitar 93%. Berarti ada 7% guru yang tidak tervaksin. Kalau jumlah guru di Buleleng itu angkanya di angka 10.753 orang atau jumlahnya 11.475 orang, maka kalau dikalikan 7% itu lumayan jumlahnya.
Jadi sekitar 722 orang. Ini 722 orang ini berapa sekolah? Nah, ini tolong diperhatikan Pak Kadisdik untuk melihat guru mana. Nanti kalau bisa per personal disampaikan ke kami dengan Dinkes untuk kita putuskan ini mestinya boleh divaksin, ini tidak, ini boleh, ini tidak gitu. Sehingga semakin sedikit yang tidak tervaksin, ya. Kemudian untuk kesiapan sekolah, ya, itu nanti kita akan monitor kembali secara tidak terjadwal supaya kita tidak ingin ketika diketahui akan disidak atau ada yang dipantau, dimonitor, baru masang itu, baru hidup kerannya dan sebagainya. Nanti kalau enggak gitu ya, ini kita akan pantau. Nah, untuk pendidikan TNF Pak Kadis, ya sepanjang yang saya tahu kondisinya mudah-mudahan sudah makin baik karena sudah dapat BOK BOP ya, itu supaya dipantau betul, terutama di pendidikan non formal yang selama ini apalagi kalau asetnya masih meminjam dan sebagainya. Nah di sekolah-sekolah yang formal yaitu kita akan pantau apakah kepala sekolahnya sudah sangat siap dengan pelaksanaan PTMT ini. Nah, kalau sudah sangat siap dengan agenda yang dibuat oleh Pak Kadis tadi, saya pikir kita akan bisa mulai berjalan di awal Oktober. Bapak Ibu sekalian, yang mungkin saat ini yang belum terakhir itu adalah aplikasi Peduli Lindungi. Ini kewajiban ya, aplikasi Peduli Lindungi wajib dipasang ya di depan sekolah. Dan semua kantor di Pemda ini sudah diisi aplikasi QR code ya Peduli Lindungi. Jadi ini adalah screening awal, akan ketahuan apakah yang bersangkutan potensi menularkan COVID apa tidak. Oleh karena itu di setiap sekolah tolong di depan pintu dipasang check-in dan juga sebelahnya check-out. Jadi check-in itu adalah orang masuk ya dan juga check-out. Ini sangat bagus ya, karena pengalaman saya jadi kadis ada beberapa sekolah yang tidak peduli bahwa ada dagang bakso masuk kelas, masuk sekolah, halaman sekolah, anak-anak beli bakso, kemudian beli mie instan, habis itu pergi dagangnya, dan kita membiarkan anak belanja sendiri, entah itu sehat atau tidak. Ya, beberapa kali sih pengalaman saya selama 7 tahun jadi kepala dinas pendidikan mengalami itu. Tapi dengan Peduli Lindungi, yang begini tidak bisa masuk lagi. Jangan membiarkan ada orang luar masuk tanpa screening. Nah, screening sekarang sudah nggak perlu lagi pakai orang, tetapi sudah pakai aplikasi. Kalau pengunjung, orang tua murid, mau ketemu dengan guru dan sebagainya, dan jika dia sudah membawa Android, nah suruh download dulu aplikasi Peduli Lindungi untuk men-screening. Itu satu. Yang kedua, jika belum punya, supaya tidak menghambat kedatangan orang tanpa screening, ya itu salah juga kita kalau tanpa screening. Caranya adalah siapkan laptopnya, ya download aplikasinya, kemudian minta nomor NIK-nya di KTP-nya. Jadi masukkan NIK-nya, lalu buka data orang itu, maka akan ketahuan apakah ia berwarna hijau, statusnya merah atau hitam. Kalau hijau silakan dilanjutkan, tapi dorong orang tuanya biar tidak terus begini, tolong di-download aplikasinya di Android. Kalau misalnya orang miskin tidak punya Android, HP-nya jadul, apalagi tidak punya HP, minta nomor NIK-nya, masukkan NIK-nya di aplikasi, maka akan ketahuan status yang bersangkutan, hijau, merah, atau hitam. Kalau merah, nanti koordinasikan ke puskesmas tempat. Apalagi hitam, ini harus sudah di-swab. Ya, ini caranya mendeteksi. Maka tidak ada pedagang bakso lagi, dagang klepon masuk, dagang lumpia masuk ke sekolah. Dan itu akan berbahaya. Apalagi makannya bersama-sama anak-anak. Ya, karena kalau ada kasus Bapak Ibu rugi juga, 3 hari kemudian ditutup kayak yang di Jawa itu. Kan rugi juga kita, persiapan sudah begitu matang, tapi karena kita lalai, maka ditutup lagi. Itu, jadi aplikasi Peduli Lindungi wajib Pak Kadis, nanti kita akan coba sampel
di beberapa sekolah apakah sudah menjalankan itu. Kalau tidak punya peduli lindungi di depannya, saya sudah tutup sekolahnya. Ya, jadi ini wajib karena ini juga edaran dari Menteri, juga edaran dari provinsi, termasuk edaran yang juga sudah saya lakukan di semua OPD ya dan kantor-kantor. Kita juga akan bersurat juga kepada pemilik hypermarket, Indomaret, Alfamart dan sebagainya untuk menyiapkan peduli lindungi. Jadi semua orang di Indonesia itu makin banyak terlibat atau masuk terdaftar di dalam peduli lindungi, maka kita sesungguhnya semakin banyak yang peduli untuk melindungi orang lain dan juga melindungi diri sendiri. Itu maksudnya dari peduli lindungi. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yang saya stressing adalah terkait dengan kesiapan sekolah. Ya, kesiapan sekolah. Hati-hati, mohon maaf, ada beberapa sekolah yang coba saya tengok tanpa formal, ya, itu untuk cuci tangannya, jangan sekedar ada cuci tangan. Sudah ada wastafelnya, tapi nggak ada sabunnya. Sudah ada sabunnya, nggak ada lapnya. Nah, ada wastafelnya, ada sabunnya, ada lapnya, tapi airnya nggak hidup. Nah ini, jadi saya sudah beberapa sekolah saya coba masuki tanpa diketahui ya, tapi ternyata mungkin karena libur jadi apa kerannya ditutup di pusatnya, nggak tahu saya ya. Jadi ini tolong disiapkan ya. Ya memang nanti dana bosnya digunakan untuk lebih cenderung kepada prokes ya. Yang lain-lain boleh mulai nomor 2 kan, tetapi prokesnya harusnya berjalan lebih utama. Itu nanti takut beli tisu gitu, ini kan bahaya gitu. Nanti kalau ditutup, kalau kasus baru banyak ditutup juga, jadi kan rugi juga gitu. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan. Kemudian kesiapan sekolah untuk mengatur jarak, tadi sudah disampaikan 1,5 meter. Kalau anak SD mungkin 1,5 meter sangat memungkinkan, mudah karena badannya kecil-kecil. Kalau di SMA ini yang cenderung memang membutuhkan ruangan yang lebih besar. Sehingga kalau 50% bisa. Hanya saja kalau 50%, silakan secara teknis diatur apakah akan menggunakan pola shift pagi sore atau masuknya 2 kali sehari. 2 kali itu artinya sekarang masuk ke sekolah, besoknya virtual, 2 hari lagi sekolah lagi, begitu gantian, 50-50%. Itu silakan nanti Pak Kadisdik yang akan mengatur, tidak lagi dari kami dari Satgas. Kesiapan sekolah sangat dibutuhkan Pak, Bapak Ibu ya, kepala sekolah, apakah kita akan bisa menjalankan PTMT. Mohon jangan ada kalimat-kalimat ke lapangan kepada masyarakat yang cenderung melemahkan kedisiplinan mereka. Kadang-kadang kita kan merasa sehat, kemudian merasa kuat, tidak akan kena, kalau toh kena tidak terasa, tidak bergejala, tidak ada apa-apanya COVID itu. Jadi bahasa-bahasa ini jangan sampai keluar. Ya, saya sudah membuktikan soalnya karena saya baru saja juga diwisuda dari Universitas COVID di Indonesia. Jadi sebulan yang lalu saya kena. Ya, dan saya isolasi 10 hari, kondisi gejala ringan yaitu anosmia karena kelelahan. Padahal dia bulan yang sama saya sudah cek imun, posisi imun saya di atas 250, jadi imun di atas puncak. Tapi karena kelelahan, kerja lembur sampai 8 hari, kemudian mungkin saat lelah saya ketemu dengan orang yang ber-OTG, jadi saya akhirnya terkonfirmasi. Dan sangat tidak enak kena COVID, ya itu ya. Jadi prinsip untuk diketahui, saya sudah bisa bercerita karena saya sendiri menangani COVID 1,5 tahun dan juga saya sudah kena COVID bulan lalu, tanggal 20 Agustus. Jadi catatan saya ada itu di Peduli Lindungi. 21 Agustus saya memiliki catatan lab PCR positif. Jadi dan saat ini saya sudah hijau di status sertifikat maupun vaksinasi. Nah ini ya, ingin saya sampaikan teman-teman, jangan merasa ikut, apalagi yang ikut yang tidak mempercayai adanya COVID. Sangat tidak ada lagi logika kalau menyatakan bahwa tidak ada COVID dan tidak membahayakan. Ya, tetapi kita kalau tidak perlu terlalu jauh ketakutan sepanjang tidak ada komorbid, apalagi kalau OTG. Ya, kalau OTG ya tinggal nunggu 1 minggu, biasanya infeksiusnya sudah menghilang, tapi untuk meyakinkan diri 10 hari isolasi.
ya, kita sudah mengisolasi terpusat di 3 tempat, yaitu di Undiksa, Asrama, Bali Mandara, kemudian Kompice, ya, rumah susun di asrama di Kompice. Itu jumlahnya kurang lebih kita sudah melakukan isolasi sekitar 2080 orang. Dan seluruhnya sehat pulang, tidak ada meninggal. Itu karena dia adalah OTG-GR, ya, orang tanpa gejala dan gejala ringan. Ini yang perlu kami sampaikan, bahwa teman-teman supaya bisa menyiapkan dan memberi perlindungan kepada orang lain, sekaligus memberikan perlindungan pada diri sendiri. Penggunaan masker saya nggak perlu jelaskan, silakan. Saya tidak tahu secara teknis apakah dana BOS bisa digunakan untuk pengadaan masker. Hanya saja masih ada perdebatan, apakah masker yang digunakan masker medik apa masker kain. Kalau masker medik itu habis anggarannya untuk beli masker medik. Kenapa? Karena setiap 4 jam masker medik itu harus dibuang. Apalagi sudah basah, sempat batuk, ya, batuk-batuk, atau mungkin minum air, habis itu masih ada di bibir, sisa-sisa airnya, lalu kita pakai masker. Ini mestinya sudah dibuang maskernya. Jadi 4 jam dibuang. Tapi kalau 1 hari kita bergerak di sekolah 8 jam, berarti 1 hari 2 masker. Kalau 1 masker harganya 6.000 sampai 7.000 masker medik, maka kita 1 hari buang-buang itu nanti masker sekitar 14.000. Kalau tambah di rumah lagi pakai bagi 1 berarti 21.000. Ini kan beban baru semuanya. Nah, beda dengan masker kain. Kalau masker kain lapis 2 itu kita belinya 6.000 sampai 10.000 atau 8.000, tapi kan kita bisa gunakan 3 bulan. Nah ini, cuman saya masih diskusi dengan pihak aparat hukum, apakah pengadaan masker seperti itu diizinkan. Sebab kan banyak juga yang meriksa pengadaan masker yang dianggap tidak sesuai standar. Nah, di dalam Mendagri diatur bahwa pengadaan masker sebaiknya masker medik. Tetapi kalau tidak menggunakan itu, maka masker kain bisa digunakan dengan lapis 2 atau 3. Nah, ini sudah ada, cuman dari sisi spesifikasi pengadaan yang seringkali menimbulkan pertanyaan. Dan ini yang kita hindari. Nah, jujur kami ini masalah hukum, apakah dibenarkan atau tidak. Nah, kemarin punya ide kami untuk membantu sekolah pengadaan masker dari kabupaten, tapi karena masih berdebat persoalan spesifikasi itu, maka kami ditiadakan. Ini yang perlu dipahami ya, sekolah. Nanti dana BOS silakan, apakah akan membantu siswa dengan menggunakan masker kain atau tidak. Silakan Pak Kadis bersurat kepada pusat pemilik dana BOS, apakah itu gunakan untuk dalam bentuk masker kain atau Saya bawa dulu ya. Masih ada yang tolong di mute ya. Ya. Tolong di mute ya. Sudah ya. Siska siapa itu? KKN Desa Umum. Ya. Oke. Jadi gitu. Jadi mohon maaf supaya bisa dipahami ya, karena risikonya kita tinggi begitu membuka PTM. Nah, jadi kalau nanti Pak Kadis nanti akan diserang habis itu kalau misalnya PTM-nya menimbulkan kasus baru, ya itu. Supaya nanti kan pertama yang menangani kan Kadisdik, tidak langsung dilempar ke Satgas Kabupaten, tapi ke Kadisdik dulu. Makanya Pak Kadisdik nanti habis energinya mengklarifikasi terus. Nah ini yang perlu kita hindari, ya, supaya bisa disiapkan oleh sekolah. 3 poin itu sih yang ingin kami sampaikan untuk meyakinkan Satgas memberikan izin Dinas Pendidikan melakukan PTMT. Kalau ini tidak siap, maka mohon maaf di Satgas Kabupaten tidak berani memberikan rekomendasi untuk pembukaan PTMT. Ya, karena kita udah bagus sekali posisi saat ini. Posisi kita sangat bagus. Ya, jadi kemarin kasusnya 8, 2 hari yang lalu sempat 9, kemudian 3, sempat 5 dalam minggu terakhir. Jadi kalau ini nanti buka ternyata menimbulkan klaster baru kan gawat kita. Ya, anggaran akan banyak tersedot menangani ini. Nah, kita menghindari dengan anggaran yang sangat terbatas itu supaya COVID makin sedikit, berarti kita akan mengeluarkan biaya operasional makin sedikit.
Itu saja dari saya. Silakan saya kembalikan kepada host untuk memandu jalannya rapat. Om Santi Santi Santio. Om Santi Santi Santio. Terima kasih Bapak Sekda atas arahan dan petunjuk terkait dengan persiapan pelaksanaan yang terbatas di Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan ini kami memberikan kepada Bapak Kepala Dinas kembali waktu untuk bisa menanggapi atau menyampaikan hal-hal penekanan dari Bapak Sekda tadi. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Sekdes, Pak Sekda yang saya hormati. Terima kasih sudah diberikan pengarahan kepada seluruh satuan pendidikan, kepala sekolah, baik dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Namun ada beberapa yang menjadi stressing Pak Sekda itu adalah bahwa seluruh kepala satuan pendidikan itu semua harus sudah mendeteksi kembali apa yang menjadi permasalahan di dalam vaksin, khususnya untuk guru GTK yang ada di daerah kita. Ini harus dioptimalkan. Ya, saat ini mohon Bapak Ibu kepala sekolah juga harus mengindahkan apa yang menjadi arahan Bapak Sekda. Kemudian aplikasi Peduli Lindungi. Bapak Sekda yang saya hormati, untuk Peduli Lindungi seluruh satuan pendidikan melalui Google Form kami sudah data input Pak. Kami sudah laporkan, sampaikan permintaan QR-nya ke ke Dinas Kominfo Sandi. Dan beberapa satuan pendidikan termasuk perpanjangan tangan kami di Kode Kartu Wilayah itu sudah mendapatkan QR dan sudah melakukan praktek-praktek pelaksanaan daripada penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Kami sudah lakukan testimoni yang ada di Disdikpora Kabupaten Buleleng dan sudah kami sebarkan pula kepada seluruh satuan pendidikan terkait dengan tata cara pelaksanaannya, dan beberapa korwil sedang kami lakukan sosialisasi juga dalam waktu yang bersamaan juga. Format isian daripada Google Form permintaan atas barcode yang akan dipasang di masing-masing satuan pendidikan sudah beberapa sudah ditindaklanjuti oleh Kominfo Sandi. Sekali lagi terima kasih Bapak Sekda. Saya kembalikan dulu kepada host apabila ada hal-hal yang kira-kira yang disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait beberapa kendala yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah, terkait dengan tadi apa yang disampaikan Pak Sekda untuk daftar persiapan Pak, memang dana BOS disiapkan juga untuk selama masa pandemi, selama pandemi ditetapkan oleh Bapak Presiden selaku bencana non alam, itu dana BOS masih bersifat relaksasi Pak. Jadi boleh memenuhi untuk persiapan daripada data-data persiapan yang diperlukan untuk persiapan PTM seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Sekda, dan kalau itu kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bapak Kades untuk kesempatan kedua memberikan tanggapan dan rencana tindak lanjut terkait dengan arahan Bapak Sekda. Bapak Ibu, mohon izin Bapak Sekda, pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan bagi 3 orang Bapak Ibu guru yang hadir di room untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan singkat dan padat kepada Bapak Sekda. Untuk itu kami silakan yang raise hand. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan nantinya akan langsung ditanggapi oleh Bapak Sekda maupun Bapak Kadisdikpora. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Gede Eka Pararta Putra, apakah Bapak ingin bertanya atau tidak sengaja raise hand? Karena dari tadi saya lihat sudah on raise hand-nya. Bapak Ibu yang lain juga yang ingin bertanya, kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Masih kami tunggu barang 1-2 menit ke depan Bapak Ibu. Jika nantinya tidak ada, berarti kita anggap ini semua sudah arahan yang disampaikan sudah bisa diterima oleh Bapak Ibu yang hadir pada rapat atau pertemuan virtual kali ini. Pak Wika Putra, silakan Pak Wika Putra. Mic-nya dibuka Pak. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Pak Kadis dan juga Pak
Sekda. Pertanyaan yang terkait dengan penggunaan peduli lindungi yang dipasang di depan sekolah Nika Sapunafi, Pak, untuk gininya tindak lanjutnya Nika, karena kemarin kami juga sudah yang pribadi sudah juga didaftarkan di peduli lindungi dan saya juga sudah update dan juga download ininya dan sudah terpasang. Dan pertanyaan yang seperti tadi untuk aplikasi yang ditaruh di depan Nika seperti napi Nika, Pak. Sukses semua. Mungkin kita hold dulu, Pak. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Ketut Riawan. Silakan, Pak Ketut. Pak Ketut Riawan. Nampaknya tersentuh mungkin tombol raise hand-nya. Lanjut ke Pak Putu Artono. Maaf Bapak. Sudah tersambung sekarang, sudah. Oke, Bapak saya Riawan, silakan, Pak. Bapak Kadisdik yang hormati, begitu pula Bapak Sekda yang kami hormati, terkait dengan aplikasi screening ini yang sendiri sudah mengisi dan melengkapi, namun sampai saat ini kami belum mendapat jawaban terhadap QR. Katanya QR itu melalui email. Mohon pencerahannya untuk tentang hal ini. Terima kasih, Pak. Masih terkait dengan dari peduli lindungi. Pak Putu Artono, silakan Pak Putu. Terima kasih Pak. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Buleleng, Bapak Kadisdik Kabupaten Buleleng, terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis dan Pak Sekda, Pak, itu belum ada titik terang, terutama masalah kapan surat edaran ataupun rekomendasi PTM tersebut bisa dilaksanakan. Sehingga ketika ada masyarakat yang bertanya atau siswa yang bertanya, kami bisa menjelaskan hal itu. Terima kasih, itu aja, Pak. Menjadi huruf kapital. Bapak Sekda, Bapak Kadisdik, kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Kadisdik untuk memberikan tanggapan terkait dengan 3 pertanyaan tadi, Pak. Silakan, Bapak Kadisdik. Baik, terima kasih Pak Sekdes. Bapak-bapak dari yang kepala sekolah, ada 3 penanya ya. Yang pertama masalah QR, ya. Nah, kapan ada QR-nya? Silakan Bapak Ibu diisi form Google Form yang sudah kami kirim. Kami jawabnya singkat-singkat aja ya. Yang kedua, silakan buka email kembali Pak untuk Pak karyawan ya. Emailnya dibuka-buka kembali, mungkin sedang on proses ya. Kemudian untuk izin daripada satuan gugus tugas barangkali nanti akan ditambahkan oleh Bapak Sekda. Yang pertama, untuk izin tidak izin dulu Pak. Ya, jadi prosesnya seperti yang kami lakukan beberapa hari yang lalu, mulai hari Senin, kami mengumpulkan data-data kesiapan Bapak Ibu. Untuk itu, tadi sudah juga diberikan pencerahan, pengarahan dari Bapak Sekda. Nah, untuk itu, tolong sebagaimana apa yang menjadi arahan Bapak Sekda, itu terkait dengan GTK yang belum tervaksin, dideteksi lebih cepat lagi, agar semua GTK diharapkan sudah tervaksin, ya minimal vaksin 1 bagi yang belum. Tapi vaksin kedua kan menyusul setelah tengah waktu tertentu. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Ya, untuk tambahan lebih lanjut mungkin ada tambahan dari Bapak Sekda. Baik, Bapak. Sebelum ke Bapak Sekda, kami mohon izin untuk membacakan pertanyaan di room chat, Bapak. Yang pertama, dengan dari Pak Nyoman Jagre. Om Swastiastu, saya dari SDN 4 Banyuning. Saya ingin menanyakan bahwa untuk SD
apakah wajib harus divaksin? Kalau memang itu wajib, saya akan mendata siswa yang bisa untuk divaksin, semua Bapak. Kemudian yang kedua, selamat pagi, izin menyampaikan pertanyaan, ini terkait dengan apakah QR Code untuk aplikasi Peduli Lindungi akan diberikan dari Dispora atau satuan pendidikan sendiri yang mengurus. Mohon informasinya, ini sudah dijawab tadi. Kemudian Om Swastiastu, izin bertanya terkait dengan PTMT, apakah siswa yang baru vaksin tahap 1 bisa mengikuti PTM? Suksema. Oke, selanjutnya Om Swastiastu yang dari Kepsek SD 1 Bongan Cina, apakah PTM itu wajib untuk tatap muka di dalam kelas? Mohon maaf karena gedung kami sedang rehab. Mohon penjelasannya biar kami tidak salah matur suksema. Oke. Jadi yang terakhir, mohon bisa di-share alamat pengajuan QR code maksudnya ya, bukan CR. QR code nggih, suksema. Jadi itu Bapak Kadis, mohon diapresiasi Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Saya pikir beberapa pertanyaannya memang ada yang sama, tapi untuk anak SD tidak, apakah wajib divaksin? Nanti mungkin dibantu dari Pak Sekda. Tapi untuk sementara jawaban kami adalah anak-anak yang di SD itu yang usianya belum mencapai 12, karena kalau kita lihat standar pada saat awal peserta didik itu diterima di satuan pendidikan kalau normal, ya itu syaratnya kan 7 tahun dan minimal 6 tahun. Kalau 6 tahun itu kelas 6. Berarti kelas 6 umurnya 12. Nah, ketika anak ini sudah berusia 12, maka Bapak Ibu kepala sekolah yang di satuan pendidikan sekolah dasar itu mengimbau anaknya atau peserta didiknya atau berkoordinasi dengan orang tuanya agar anak U12 itu dilakukan vaksin. Namun demikian, untuk PPMT di sekolah dasar memang sampai saat ini belum dipersyaratkan untuk vaksin. Namun untuk vaksin itu dipersyaratkan bagi anak-anak SMP dan SMA SMK. Nah, untuk pembelajaran tatap muka, mengingat gedungnya masih sedang rehab, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, daripada Bapak Ibu setelah memiliki, apalagi luncuran daripada Merdeka Belajar itu, bahwa proses pembelajaran tidak harus dilakukan di dalam kelas. Jadi karena ada gedung yang masih sedang perbaikan, silakan diatur secara shift. Apakah anak-anaknya ini belajar di luar kelas, di lapangan, dan atau di dalam kelas. Silakan sesuai dengan situasi dan kondisi daripada satuan pendidikan masing-masing. Mohon di-share alamat pengajuan QR code. Nanti kita sampaikan. Sebenarnya ini sudah nyampe kepada MKKS, seluruh MKKS, K3S, dan Korwil. Namun juga ada beberapa pemahaman yang misunderstanding bahwa pengajuan daripada QR itu dilakukan oleh seluruh GTK. Nah, ini sedang kami lakukan verifikasi juga datanya di sini. Untuk itu kami tegaskan setiap satuan pendidikan pengajuan QR code itu hanya satu, dan operator kami tugaskan seluruh kepala sekolah untuk menjadi operator ataupun admin daripada aplikasi Peduli Lindungi yang QR code-nya nanti akan diberikan oleh Dinas Kominfo Santi. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Kadis untuk tanggapannya. Sekarang kami berikan kesempatan langsung kepada Bapak Sekda untuk mengapresiasi dan memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan maupun informasi yang dibutuhkan oleh peserta rapat pada siang hari ini. Dulu Pak Sekda. Terima kasih Pak Bagus. Apa yang dijelaskan Pak Kadisdik sudah menjawab hampir seluruh dari pertanyaan kepala sekolah ya. Kadisdik sudah menguasai. Sehingga kalau ngomongin Peduli Lindungi biar dapat QR code itu harus komunikasi dengan Kominfo. Nanti Kominfo yang bantu kalau ada kesulitan untuk minta QR code ke provinsi. Di Bali ada yang koordinir itu. Nanti akan diberikan. Coba contoh di ruangan saya. Ini ruangan saya nih.
Ya, kalau masuk Bapak Ibu, kalau masuk ke ruangan saya, itu di depan ruangan saya sudah ada di sini untuk check in, scan di sini. Ini QR-nya, makanya buka aplikasi Peduli Lindungi di HP-nya, ya, langsung nanti ada jawaban apakah statusnya hijau atau merah atau hitam. Kalau merah hitam nggak boleh masuk ke ruangan saya. Nah, gitu. Begitu juga sekolah. Sekolah tidak boleh masuk ke ruangan sekolah, ke halaman sekolah. Jadi nggak boleh masuk gitu. Nanti kalau sekolahnya sudah misalnya seperti kampus, itu per fakultas bisa masuk, per jurusan bisa masuk. Ya, ini juga ada men-screening. Ini yang harus diminta ke Kominfo, ya, supaya bisa dibantu mendapatkan QR Code Peduli Lindungi. Tapi kalau personal, itu hanya mengaplikasi Peduli Lindungi, buka saja di Google Play atau Play Store, ya. Cari Peduli Lindungi, sudah bisa, itu urusan personal nih. Bapak Ibu urusan personal itu nggak perlu minta tolong kemana sungguhnya. Dengan mengisi, hati-hati mengisi nick-nya, nomor induknya, ya, nomor induk dan nama, jangan beda-beda. Nah itu sudah masuk, sudah punya pribadi, langsung bisa kemana-mana. Kalau Ibu nggak punya itu, Peduli Lindungi, dalam aplikasinya, nanti jangan-jangan nggak bisa belanja. Ya, kalau ke Denpasar nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana, ke supermarket, ke gedung-gedung, ke kantor-kantor gitu. Karena seluruh Bali semua kantor termasuk BUMD, BUMN harus menggunakan ini. Jangan-jangan nanti kalau mau melalui ke Pantai Pandawa nggak bisa juga masuk. Karena semua pakai itu gitu. Jadi oleh karenanya bukan kepentingan untuk PTM saja ini. Ini adalah untuk kepentingan interaksi kita selama diberlakukan. Ya, contoh mau ke Lokina. Hari ini Kades Pariwisata saya tugaskan untuk bertemu dengan PHRI dan semua pengelola DTW di Buleleng agar memasang ini sebelum masuk ke daerah daya tarik wisatanya. Nah itu, jadi yang boleh masuk hanya yang statusnya hijau. Nanti Bapak akan ketahuan check-in hijau boleh masuk. Kalau merah ditelepon Dinkes atau hitam apalagi nanti datang tim swab. Nah ini, jadi hati-hati sekarang, maka oleh karena itu tidak punya yang tidak bisa kemana-mana gitu. Ya, itu kalau QR Code Pak Wika dari sekolah. Dari apa itu ya? BBS ya? Itu ininya Pak. Kalau ada QR Code, itu bisa langsung Pak Kadisdik bisa dibantu oleh Kominfo. Sama dengan di Uniksa, ya. Di Uniksa itu kan juga ada tes CPNS. Merah sampai kena infeksi parah, itu hitamnya kadang. Ini tadi gitu Pak. Coba suruh mute gitu ya. Nah, rugi saya ngomong kalau ngobrol apa ibu-ibu. Wah, gadi mana? Ya, pakai aplikasi apa? Karena pakai digital akan ketahuan Pak kita semua ya. Jadi oleh karena itu kita berharap bahwa semua pakai Peduli Lindungi. Di kampus juga kemarin kita Kominfo bantu untuk minta QR Code tempat tes CPNS. Nah, sehingga sudah bisa diberlakukan hari Minggu sudah dikasih, hari Senin sudah bisa mulai. Nah, ini tolong dipahami situasinya. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang vaksin anak SD. Kalau anak SD jelas tidak wajib, Pak. Silakan. Kalau anak SD tidak wajib karena belum ada vaksin di usia di bawah 12 tahun. Tapi kalau ada anak SD yang sudah 12 tahun, itu silakan diarahkan supaya divaksinasi di puskesmas masing-masing. Tidak perlu ke sekolah. Karena kalau jumlahnya barang 5-6 orang itu nggak perlu ke sekolah. Boleh kalau memang puskesmasnya punya waktu, ya jadwal yang lowong. Tapi lebih bagus diajak ke puskesmas, karena puskesmasnya siap semua. Pasien kita masih puluhan ribu, ya. Jadi oleh karena itu sangat siap. Nah, silakan disampaikan, dilaporkan ke puskesmas bahwa ada anak usia 12 tahun di SD, jumlahnya sekian orang, silakan. Yang lain jangan divaksin ya, tidak akan ada yang memvaksin anak di bawah 12 tahun. Kecuali nanti ada vaksin dari pusat khusus anak di bawah 12 tahun.
Dan di SD, makanya ini yang sangat perlu diperhatikan, guru-gurunya wajib vaksin. Ya, gurunya yang wajib vaksin. Jadi kalau sudah wajib vaksin, gurunya harus digiring yang belum untuk divaksin. Nah, anak-anak yang SMP, SMA, SMK, ya, apalagi peserta pamong pelajar, peserta di PNS, ya, PKBM dan sebagainya, itu biasanya rata-rata di atas 12 tahun. Saya belum tahu apakah ini sudah disasar oleh tim vaksinasi ya, untuk di PKBM. Nah, mudah-mudahan ini juga sudah. Kalau PKBM jumlahnya kan sedikit, kurang lebih tidak salah ada 9 ya, di luar SKB Pemaron. Jadi itu mohon untuk bisa dideteksi apakah sudah divaksin anak-anak atau peserta belajarnya. Nah, itu kalau dari kami seperti itu, tidak ada masalah dengan ketersediaan vaksin ya. Jadi hati-hati jangan berkomentar karena vaksinnya habis, itu nggak ada itu. Vaksinnya cukup ya, masih cukup banyak, masih kita stoknya. Oleh karena itu kalau ada tolong disampaikan. Kami malah sampai door to door mencari, terutama yang disabilitas dan lansia, untuk bisa mencapai target supaya lansia di Buleleng bisa di angka 70%, untuk bisa kita turun ke level 2. Nah, salah satu syaratan turun level saat ini adalah jumlah vaksinasi lansia dan target lansia. Ya, penduduknya juga sama, lansianya juga sama. Jadi angka di 60% di lansia harus kita capai. Saat ini Buleleng baru bisa di 56 dari target 80.000. Kalau kita melihat angka di Buleleng 80.000 yang jadi target, tapi baru dilakukan vaksinasi 56.000. Ya, jadi ini yang kita kejar supaya bisa sampai di angka 70% tercapai dari lansia itu sendiri. Ya, walaupun banyak komorbid, ya. Dan Bapak Ibu biar ketahui, angka kematian itu rata-rata komorbid dengan usia yang sangat di atas 50 tahun atau 60 tahun. Rata-rata, paling tinggi di kasusnya di situ, dan komorbid, serta paling besar jumlahnya adalah yang tidak divaksin. Ada 2 orang yang meninggal sudah divaksin 2 kali, tapi usianya sudah 80-an. Dan komorbidnya sudah sangat banyak. Jadi ini untuk diperhatikan bahwa ada yang sudah lengkap vaksin meninggal, ada. Tapi jumlahnya sangat kecil dan usianya sudah sangat tua. Jadi sekitar 2 orang, ada yang sudah vaksin 2 kali, meninggal. Tapi usianya 80-an sama 67, kalau salah. Nah, sisanya vaksin 1. Vaksin 1 ada 15 orang. Tapi kembali lagi komorbid, ada usia 45 tahun, tapi posisinya HIV. Ya, kalau udah HIV itu sudah tidak punya kekebalan tubuh. Sementara COVID adalah mencari orang yang tidak punya kekebalan gitu. Makanya kalau orang HIV kena COVID, ini paling berbahaya. Nah, yang kedua yang tidak punya kekebalan adalah punya penyakit komorbid berat. Entah itu jantung, hipertensi, gagal ginjal, cuci darah sudah sampai, ya, itu sangat berpeluang. Mohon maaf, sulit untuk ditangani. Jadi kalau ada berita angka kematian, itu jangan langsung kita menjudgment, tapi harus mencari apakah yang meninggal ini usia muda atau usia tua. Yang kedua, apakah yang bersangkutan punya komorbid atau tidak. Nah, yang ketiga, apakah sudah divaksin atau belum. Nah, yang keempat, vaksinnya 2 kali pas sekali gitu ya. Nah, itu caranya mendeteksi sehingga kita bisa lebih bijak menyikapi gitu. Itu saja dari saya pikir Pak Kadisdik sudah kuasai sampai bahkan sudah komunikasi dengan Kominfo. Bapak Ibu tidak ada alasan ya kalau tidak menggunakan Peduli Lindungi. Itu adalah screening awal dan sangat murah. Tidak bayar apa-apa ya. Pasang di depan ini, usahakan pakai akrilik ya, pakai mika. Jangan pakai kertas biasa, nanti kalau hujan hancur dia. Nah, gitu. Pakai akrilik pasang depan di pintu pagar, siapapun yang masuk pakai itu. Kalau siswa enggak usah pakai itu masuknya, tetapi screening nanti. Yang penting yang screening itu adalah siswanya sudah divaksin 2 kali apa belum, atau minimal 1 kali. Nah, kalau ada tamu, orang tua murid, tamu, siapapun, apalagi pedagang ini berbahaya, harus menggunakan aplikasi itu. Kalau tidak, dicek dulu apakah statusnya hijau atau tidak di aplikasi.
Ya, jadi seperti misalnya Bapak memanggil orang tua karena bermasalah siswanya, tapi sampai di sana tidak dikasih karena tidak bawa HP Android. Nah, ini kan salah di kita. Tapi ketika kita screening bahwa yang bersangkutan statusnya adalah hijau, walaupun tidak bawa HP Android gitu. Yang terakhir tadi bahasanya Bapak Riawan, belum ada titik terang. Wah gawat, kayaknya gelap gulita di dunia ya. Itu titik terangnya adalah ketika Bapak semua siap. Kalau Bapak semua masih gelap gulita, maka tidak ada titik terang. Makanya kita rapatkan hari ini untuk mendekatkan titik terang itu. Pak Bupati setuju akan kita mulai per 1 Oktober membuka PTMT. Tetapi harus dicek dulu kesiapan Bapak Ibu semua di sekolah. Kalau Bapak Ibu tidak siap, maka tidak bisa titik terang. Jangan nunggu dari kita titik terangnya. Nah, bikin surat edaran tinggal selesai. Kamu mau Senin ini bisa keluar. Tapi di sekolahnya sudah siap. Pak Kadisdik yang menjaminkan dulu apakah sekolahnya sudah siap. Kalau sudah siap sekolahnya, ajukan ke Satgas. Nanti Satgas rapat sekali langsung keluar surat edaran, kita akan mulai tanggal 1. Jadi oleh karena itu, tolong jangan sampai terlambat mengajukan permohonan. Nanti tanggal 27 boleh ajukan permohonan untuk izin rekomendasi pelaksanaan PTMT. Maka kami akan rapatkan di Satgas Kabupaten. Ya Pak ya, nanti titik terangnya tergantung di Bapak nih. Kalau di lapangan sangat siap, tentu menjadi titik terang. Kan Bupatinya tidak ragu. Jadi Pak Bupati tidak ragu mengeluarkan surat edaran untuk dimulainya PTMT. Oke ya, itu dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Gus Surya selaku host. Baik, terima kasih Bapak Seda atas arahan dan tambahan informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak akan bisa terus untuk memberikan ruang untuk tanya jawab, nanti bisa Bapak Ibu berkonsultasi ke kami pada Ditikpora Kabupaten Buleleng. Sebelum mengakhiri sesi ini, kami ingin men-share video yang sudah tayang di YouTube terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Seda dan Bapak Ibu sekalian, untuk bisa nanti Bapak Ibu mendapatkan informasi teknis implementasi di masing-masing satuan pendidikan. Mohon izin untuk share screen. Soalnya takut dulu. Hilang nih. Hilang aku dulu. Justru memang Halo Sobat Ditikpora, apakah kalian sudah punya aplikasi Peduli Lindungi? Aplikasi Peduli Lindungi dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store ataupun App Store. Bila sudah mengunduhnya, maka para pengguna bisa melakukan pendaftaran agar bisa melihat sertifikat vaksin COVID-19.
Saat ini pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dalam sejumlah sektor selama penerapan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Aturan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 42 tahun 2021. Sejumlah aktivitas yang dibuka dituntut untuk memenuhi persyaratan seperti masyarakat wajib menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Berikut adalah aktivitas yang wajib memakai aplikasi Peduli Lindungi antara lain screening masuk keluar karyawan, screening masuk keluar supermarket dan hipermarket, screening masuk keluar mall, screening di restoran, rumah makan atau kafe, screening masuk tempat wisata, screening masuk fasilitas olahraga, digunakan di fasilitas umum, dan screening pada kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan. Apa itu aplikasi Peduli Lindungi? Nah, aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau pasien dalam pengawasan. Mari kita semua gunakan aplikasi Peduli Lindungi. Istiqora Smart. Yuk kita buat sama-sama yuk. Lengkung, lengkung, lengkung. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi video tentang tutorial ataupun informasi aplikasi Peduli Lindungi yang sudah tayang di YouTube Distiqpora Kabupaten Buleleng. Bapak Ibu yang ingin informasi lebih bisa mengikuti video tersebut. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara rapat sosialisasi atau arahan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Buleleng yang langsung dihadiri oleh Bapak Sekretaris Satgas COVID. Kemudian selanjutnya kita akan menutup sesi ini dan kami memberikan kesempatan terakhir kepada Bapak Kepala Dinas untuk bisa memberikan bagian aset. Selanjutnya nanti akan closing statement oleh Bapak Kabupaten Buleleng. Untuk itu kami persilakan. Alah. Tutup dumun Pak, tutup. Mohon peserta on mute dulu ya, Pak Kades bicara. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, silakan
apa yang menjadi stressing yang telah disampaikan dari Pak Sekda itu untuk diikuti, dan kami mohon untuk bisa dilengkapi nanti terakhir di posisi tanggal 27 ya, 27, dan apabila persyaratan daripada satuan pendidikan itu memang sudah dinyatakan lengkap, maka pemerintah Kabupaten Buleleng tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekda, juga atas apresiasi juga Bapak Bupati, akan menyelenggarakan Tenggara tanggal 1 Oktober bisa dimulai. Itu yang dapat kami sampaikan. Tolong apa yang menjadi arahan Bapak Sekda dan semua yang tadi saya sampaikan terakhir dengan penggunaan Peduli Lindungi juga menjadi bisa diterapkan di masing-masing satuan pendidikan. Terima kasih Bapak Kepala Dinas atas apresiasi yang diberikan. Terakhir menutup sesi ini kami mengundang kembali Bapak Sekda untuk memberikan closing statement. Untuk itu waktu dan kesempatan kami silakan. Bapak Sekda, monitor. Mohon izin, Pak Sekda. Baik, terima kasih. Saya lihat ada 425 peserta, dan tapi sebagian, mohon maaf, melakukan tutup kamera ya. Jadi saya tidak tahu apa memang ikut apa tidak, hanya masang ini saja. Jadi mudah-mudahan ikut mendengarkan ya. Karena saya lihat sebagian besar menutup kamera. Saya nggak tahu apa memang ada orangnya atau tidak. Ya, mudah-mudahan ini memang didengarkan. Gitu. Ada Pak Kade, Pak. Oke. Hadir Pak, hadir. Enggak, yang hadir. Masih ada Pak, masih ada. Yang tidak nutup kamera pasti ada. Masih Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Hadir Pak. Pakai hadir Pak. Kakak Lestari hadir Pak. Hadir Pak, masih Pak. Maaf karena sinyal Pak. Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Penting ini Pak. Penting. Kunjungan Hadir Pak. Hadir Pak. Kami menerima dari awal sampai terakhir. Terima kasih ya. Kalau nggak digituin, nggak resip. Ya, apa namanya, jujur saya ini melepas kangen teman-teman. Hadir semua guru kecil dulu. Kakak Lestari sampai sekarang. Lanjut. Hadir Pak, gugus 7. Baik. Gugus 5 hadir Pak. Kalingannya tegas. Ya, sudah lihat itu ya. Hadir. Baik. Halo. Saya udah buat nenek. Soalnya begini. Cukup ya, unmute dulu ya. Di-mute saja semuanya. Ya, mohon peserta mute saja. Pak, mohon dibuka Pak Sekda untuk mic. Mute jadinya. Ya, sabun. Baik, ya, oke, terima kasih teman-teman semua, para kepala sekolah yang sudah ikut, dan saya yakin Bapak Ibu sangat membutuhkan keputusan-keputusan Satgas. Oleh karena itu kalau ada rapat dengan Satgas tolong bisa dihadiri langsung ya sedapat mungkin, atau yang mewakili memang yang sepaham dan bisa menyampaikan kepada kepala sekolahnya dengan baik. Karena ini akan menjadi acuan kita untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik pada saat PTMT. Ya, pengalaman saya sendiri sudah 1,5 tahun, kalau rapat dengan Zoom meeting itu tidak boleh tutup kamera. Karena kalau tutup kamera, ada peluang orang tidak ikut di dalamnya, tetapi hanya masang gambar saja.
Itu yang menyebabkan dilarang. Kalau kami Zoom meeting baik dengan menteri, dengan gubernur, dengan dirjen dan sebagainya, itu pasti dilarang tutup kamera. Nah, itulah yang menyebabkan kita jadi disiplin untuk mengetahui perkembangan terkini dari kondisi COVID-19. Ya. Yang terakhir, saya ingin sampaikan Bapak sekalian, apa yang telah ditetapkan di dalam SOP, pelajari dengan detail SKB menterinya, termasuk juga perkembangan COVID dari peraturan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan juga Kabupaten, Bupati. Dan kami pasti akan ada surat edaran resmi, tergantung Pak Kadisdik kapan mengajukan permohonan, untuk bisa kita jawab dan kita pastikan tanggal berapa akan mulai PTMT. Ya, tetapi Pak Kadisdik sebelum mengajukan harus dipastikan bahwa sekolah semuanya memang sudah siap. Tidak masalah kalau ada sekolah yang tidak siap, tidak menjalankan PTMT, tidak masalah. Tetapi para sekolah juga melaporkan kondisi sekolahnya, kenapa tidak menjalankan PTMT, ya, kepada kepala dinas. Jadi kepala dinas yang menilai apakah yang bersangkutan memang benar tidak menjalankan PTMT karena kondisi sekolahnya. Ya, bukan karena kadang sudah asik 1,5 tahun dari rumah, ya, mengirim tugas-tugas saja, misalkan, ya itu menjadi penilaian dari Dinas Pendidikan sendiri. Kami tidak masuk sampai sejauh itu, tetapi kami hanya ingin memastikan bahwa sekolah yang melaksanakan PTMT sudah direkomendir oleh orang tua siswa, sudah situasi sekolahnya mendukung, dan kepala sekolah serta guru juga siap menjalankan itu. Itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Bagus. Terima kasih Pak Sekda. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Sekda, terima kasih Bapak Kadisdik Pora yang sudah memberikan arahan pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK yang sudah hadir dan berinteraksi langsung dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng. Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih yang besar-besar atas kehadiran dan atensinya, kami mohon izin untuk menutup pertemuan ini dengan Para Musanti. Om Santi. Santi, Santi. 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 Sehat selalu Bapak Ibu. Om Santi. Selamat.